Oke. Silahkan Pak Heski, sudah selesai kah Pak Heski sampai dengan yang ketiga tadi? Pak Heski sudah ada lagi? Satu. Bahaya lagi. Kita mau komentar, Pak Hesti, jaringan di semua. Satu muncul, satu hilang. Satu hilang, satu muncul. Aduh, kasihan kita nih. Coba kita bisa beli ini jaringan ya. Jadi hebat. Di Mamere Atau biasanya yang lain. jaringan stabil, tapi tahu ini hari ini silang muncul ini. Oh iya. Yang di Mamere ini stabil. Kasihan nih. Harus diperbaiki Pak Guru. Masih ada yang lanjutan berikutnya. Nanti diperbaiki. Sama juga di analisisnya itu diperbaiki Pak Guru. Masih ada kajian berikut? Ini saja Bu. Oke. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heskius. Nanti diperbaiki ya. Menjadi catatan tadi itu diperbaiki. Dan khusus untuk di literatur, untuk semua Bapak Ibu. Untuk di literatur itu Bapak Ibu mereka tidak perlu tulis semua kalimat yang di kajian literatur. Tetapi pilih, kalau dia hanya metode, ya metode saja. Tidak perlu dia pengantar ahlinya juga tulis. Kemudian dia punya tanggal apa semua ada ini, ketik. Tidak perlu. Begitu juga dengan yang pakar atau hasil wawancara. Begitu. Terima kasih Pak Heskius. Nanti diperbaiki adik apa yang menjadi masukan tadi. Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Kebetulan Ibu dosen sudah bergabung tadi. Terima kasih Pak Alo untuk Pak apa tadi yang tampil Pak Heski. Ya Bu. Jadi Pak Heskius ya, yang pertama. Mama, saya lupa tadi. Bagaimana? Saya lupa tadi mau kasih ke Mama ini untuk Pak Heski punya ini. Saya lanjut terus. Aduh, saya tambah sedikit saya Mama. Oh, Tuhan Allah. Terima kasih Mama, silakan. Iya, Pak Heski. Apa disampaikan oleh Ibu Pamong tadi itu, yang pertama betul ya. Jadi tidak usah tulis banyak-banyak. Jadi di sini itu Bapak Ibu sebagai guru itu dituntut kemampuan literasi. Kan kalian sudah bukan hanya sekedar untuk apa namanya kajian literatur untuk kegiatan ini, tapi ada menambah wawasan untuk kita sebagai guru ya. Jadi betul, jadi kajian literatur itu tidak usah panjang-panjang. Misalnya fokus kalau pada media, berarti kita lihat kajian literatur yang berkaitan dengan media itu seperti apa. Lihat benang merahnya, lihat yang pokoknya saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lakukan parafrase. Jadi bukan ikut lurus-lurus. Kan itu tentu kemampuan kita sebagai guru. Ya, artinya Bapak tidak mengurangi apa namanya substansi dari literatur yang Bapak Ibu sudah gunakan dengan kata-kata sendiri. Tapi fokus ya, sehingga orang tidak bosan untuk membaca. Jadi apa yang disampaikan Mami Elis tadi ya diikuti saja. Itu yang pertama. Jadi saya tidak usah mengomentari semua. Nah, kenapa pada akhirnya itu pasti Bapak Ibu dalam kelompok ini hampir sama untuk kajian literatur yang sudah dilakukan. Jadi mungkin dengan melihat tampilan Pak Heskius ini bisa dilakukan perbaikan, ya, baik yang sudah tampil maupun yang nanti akan tampil besok, ya, sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian yang kedua, solusi yang relevan tadi sudah betul. Jadi tadi kalau saya tidak salah tadi itu kan Pak Heskius ini untuk yang pertama itu apa namanya itu demonstrasi
penggunaan kata. Kalau dan berarti ada dua konteks. Ya, jadi cukup menggunakan metode demonstrasi dengan media daftar matematika. Oke. Jadi mungkin tergantung Bapak Ibu yang mengajar matematika. Kalau domain ini saya tidak mengoreksi soal materi karena saya tidak terlalu, bukan tidak tahu, tapi tidak terlalu fokus pada materi matematika SD ya misalnya. Nah, tapi kan tadi sudah apa namanya demonstrasi ya. Demonstrasi artinya kan guru memperagakan. Nah, kalau misalnya materi tentang apa namanya matematika tentang KPK mau FEB kan, kalau demonstrasi berarti kan Pak Guru kan memperagakan suatu. Jadi kelebihan itu kan siswa dia bisa, oh ternyata KPK ini kalau Pak Guru memperagakan dengan menggunakan media. Nah, kan itu juga kontekstual. Jadi dia langsung lihat. Nah itu. Nah, tergantung media apa mau Bapak Ibu gunakan. Nah, pada waktu memperagakan kan medianya kan sudah ada. Kalau demonstrasi, pengertian metode demonstrasi itu cara guru mengajar itu langsung memperagakan. Jadi kalau misalnya mengajar tentang KPK dan EPE, dia langsung menunjukkan kepada siswa, kemudian menggunakan media yang sesuai. Nah, itu ya. Sehingga nanti pada penentuan solusi juga tadi ya dijelaskan kembali, tetapi pada kolom yang keempat itu harus ditulis kelebihannya apa. Ya, seperti Mama Pamung tadi sudah sampaikan, kalau kelebihan demonstrasi siswa lebih aktif ya, siswa lebih semangat, mungkin siswa lebih mudah memahami kalau dikasih apa namanya soal tentang KPK dan EP. Karena apa? Dia langsung lihat guru memberikan contoh, kemudian guru menggunakan media, dia langsung lihat. Nah, itu untuk yang nomor 1 ya Pak, ini Hesi. Coba lihat yang nomor 2. Jadi apa yang disampaikan oleh Mama Pamung itu diikuti dan diperbaiki untuk yang sudah tampil maupun yang belum ya. Oke. Terus tadi yang nomor 2. Nah, ini. Nah, ini kan solusinya itu untuk mengatasi masalah rendahnya ya. Nah, harus lihat dulu. Tadi kan kalau tidak salah itu materinya apa Pak Guru tadi, organ vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif. Boleh menggunakan PPL ya. Nah, tetapi kan yang penting bahwa ini kan PPR kemudian video animasi. Oke. Nah, kalau video animasi itu kan guru menggunakan gambar-gambar yang bergerak dalam kaitan dengan misalnya perkembangbiakan vegetatif atau generatif tadi Pak? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Yang penting betul video itu animasi betul menunjukkan bahwa oh perkembangbiakan vegetatif ini pada tumbuhan seperti apa. Dan saya tidak terlalu tahu kira-kira konten materinya apa, ya begitu. Nah, kemudian kalau mau menggunakan PBL itu kan guru memunculkan masalah, jadi harus tahu. Kalau berbicara materi tentang perkembangbiakan vegetatif, kira-kira kalau mau menggunakan PBL, masalah apa yang guru akan munculkan? Karena kan PBL kan memunculkan masalah, kemudian siswa melakukan orientasi masalah. Oh, mungkin dengan memberikan gambar-gambar tentang organ, gambar-gambar apa, misalnya kunyit, lengkuas, atau apa. Ini kan berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, mungkin dari situ kan, tetapi artinya gambar itu siswa kan kemudian disuruh untuk mengidentifikasi masalah. Kalau sintaks PBL, nanti kan dia lihat Pak Guru memberikan gambar itu. Kemudian lihat kira-kira masalah apa. Apa seperti itu. Sehingga paham tentang konsep perkembangbiakan generatif itu, dia tahu kalau generatif seperti apa, vegetatif seperti apa. Tapi harus lihat kembali Pak ya. Boleh kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Pamung tadi itu, kenapa tidak menggunakan media nyata? Betul, kita dituntut untuk IT. TPACK kan jelas pasti akan muncul dalam perangkat. Teknologi Bapak Ibu sudah menggunakan misalnya PPT, itu sudah bagian dari TPACK. Kenapa tidak suruh siswa bawa kok? Ataukah siswa ini bawa ke lingkungan sekitar sekolah, kemudian di sekolah itu ada tanaman-tanaman yang berkembang biak secara apa namanya vegetatif, nah itu lebih bagus.
kontekstual, jadi dia mudah mengingat. Seperti itu ya Pak ya. Apakah saya bisa gabungkan nanti Bu dengan Bisa misalnya juga saya ya, menggunakan boleh. Bisa media juga animasi menggunakan dengan video sekaligus dengan animasi, media nyatanya. bisa juga. Jadi menggabungkan dua-dua. Tinggal nanti kan kelihatan nanti pada waktu Pak membuat perangkat, ya, pada rencana aksi 1, dan ini kan nanti dari ini semua nih Bapak Ibu muaranya itu nanti ada rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Ini nanti diambil lagi ini dalam membuat perangkat 4. Begitu. Ya, Pak Helsi ya. Oke. Jadi fokus kalau mau menggunakan PPL tidak apa-apa. Oke. Yang penting paham. Sesuai tidak ada materi, video juga bagus. Ya, kalau PBL berarti nanti fokusnya itu siswa nih harus tahu kan nanti ada kelebihan PBL itu apa pada kolom terakhir, ya. Nah, kemudian nanti itu juga pada kolom 3 itu menggunakan PBL karena apa? Mungkin dengan menerapkan PBL itu siswa itu bisa membedakan konsep perkembangbiakan generatif pada tumbuhan bagaimana, ya, kemudian vegetatif dan generatif bagaimana, ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Oke, jadi itu mau menggabungkan boleh. Oke, sesuai tidak. Jadi model bisa saja Bapak Ibu gunakan. Memang pada akhirnya ini untuk PPG dituntut itu harus menggunakan model pembelajaran yang kooperatif. Nanti instruktur atau guru pamongsapan nanti yang ke depan nanti membimbing Bapak Ibu, ya. Nah, memang harus begitu. Apakah menggunakan PBL atau berbasis project, ya, atau berbasis masalah, ya Pak ya. Oke. Nanti dilihat lagi. Tapi kalau memang mau menggunakan PBL nanti sama yang disampaikan oleh Ibu Pamong tadi itu pada halaman 3 harus, ya, harus diberi penjelasan kenapa saya menggunakan PBL untuk materi tentang ini. Begitu. Lanjut Pak. Sama juga di kajian literatur ya, karena kolom 2 itu tentang model. Nah, dengan ini nanti juga lebih fokus. Ya, sama disampaikan oleh Mama Pamong tadi, fokus pada kajian literatur, tidak usah tulis banyak-banyak. Ya. Oke, begitupun kajian literatur dari buku teks maupun dari jurnal. Dan sekian yang mengkaji tentang PBL ini dengan media animasi kan harus apa namanya sesuai ya Pak Hesi ya. Bukan hanya untuk Pak Hesi, untuk Bapak Ibu semua. Oke, lanjut nomor 3. Wawancara juga seperti itu. Oke, nah, nomor 3 itu. Oh ya. Ini juga ya, Bapak ini. Demonstrasi menggunakan media papan kartu ini untuk mungkin matematika ya Pak Helsi ya. Oke. Ya Bu. Nah, jadi Bapak yang tahu kalau tahu materinya apa, media kalau memang cocok papan kartu bilangan silakan. Dan Bapak yang lebih tahu ya. Nah, yang terpenting bahwa apa namanya itu konsepnya juga harus tahu. Oke. Oh ini menggunakan demonstrasi bersama dengan ini depan. Apakah apa namanya itu selain media papan kartu atau bisa menggunakan media yang lain. Pak Helsi, kalau papan kartu itu artinya kartu-kartu itu ditulis angka kah? Nanti ada papannya juga Bu, disertai dengan kartu yang digunting segi 4 gitu misalnya, dia berbentuk persegi misalnya. Nanti papannya itu dibuat panjang, nanti dipakukan di situ juga. Kartu-kartunya nanti juga ditempelkan di situ sesuai dengan soalnya nanti. Oh begitu. Iya. Karena saya pernah lihat, saya punya anak privat, ada guru matematika yang kasih privat itu dia kartu-kartu itu tulis angka-angka, tetapi dia buat dari balok, kemudian dia buat celah pada bagian tengah, kemudian pada di atas permukaan itu ada garis, sejumlah garis, model garis bilangan dengan angka-angka. Nah iya Bu ya. Oh mungkin seperti itu. Tidak apa-apa. Yang terpenting sesuai dengan, kan namanya media itu tujuannya itu kan alat untuk menyampaikan pesan. Jadi pesan dalam hal ini materi, sehingga pesan itu bisa sampai ke penerima pesan, dalam hal ini siswa. Salah satu cara kan kita menggunakan media. Yang terpenting bahwa media itu bisa menyampaikan pesan kepada siswa.
ya berkaitan dengan kartu bilangan, sehingga kalau Pak Guru memberikan soal atau apa itu mereka bisa memahami. Selain Pak Guru menggunakan metode demonstrasi tadi, mungkin kasih memperagakan seperti apa, ya mungkin demonstrasi tidak langsung menggunakan medianya, tapi mungkin bisa tulis di papan, membuat garis, kemudian menjelaskan dulu kepada siswa. Nah, tapi namanya demonstrasi berarti Pak Guru harus melakukan, memperagakan. Jadi sehingga fokus itu, alasan itu apa kelebihan menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan media papan kartu. Jadi makin ke sini itu makin mengerucut, ya persoalannya. Coba lihat kalau masih ada di bawahnya. Ini Pak, ini yang mungkin harus Pak perbaiki. Tadi kalau saya tidak salah, tadi kan materi bahasa Indonesia Pak ya? Bukan Bu, materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang? Persatuan dalam perbedaan, itu tema 2 tuh. Di dalamnya itu ada muatan bahasa Indonesia, IPS, PKN, IPA. Mungkin apa namanya ya? Apa yang disampaikan oleh Mama Pamung tadi terlalu umum, TPACK Bapak Ibu ya. TPACK itu Bapak Ibu pasti sudah lakukan. Nah, tapi TPACK itu bukan model atau apa ya. Nah, itu kan apa namanya itu pendekatan teknologi, pedagogik, ya, knowledge dan apa lain seterusnya. Itu jelas dilakukan dalam perangkat itu sudah gunakan itu integrasi teknologi ya, kemudian strategi dan materi. Nah, TPACK itu tanpa fokus pada materi ini Bapak Ibu tetap memang melakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga harus lihat untuk materi ini kira-kira mau menggunakan model apa atau metode apa atau media apa. Jelas di dalamnya itu TPACK itu jelas pasti ada. Integrasinya sudah ada, itu terlalu umum. Yang disampaikan oleh Mama Pamung tadi itu betul. Nah, berarti Pak ini Helsi harus fokus kira-kira untuk mengatasi siswa tepat ya mungkin apa namanya meningkatkan kegiatan ini literasi. Nah, untuk literasi ini kira-kira model atau metode apa yang sesuai pada siswa itu. Nah, kemudian medianya apa? Ini yang belum mungkin yang di sini yang belum kelihatan. Ya, jadi harus fokus ke materinya itu dan juga mata pelajaran dan materi. Apalagi ini kan muatan tadi ada bahasa Indonesia, ada IPA, ya, kemudian ada PKN. Ini Pak Helsi. Halo, Bapak. Pak Helsi. Ya, ya. Nih, saya mau tanya sedikit pengalaman Bapak mungkin. Kan misalnya Bapak ini mengajar tentang ini tuh, kan tadi kalau tidak salah itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada PKN, ada IPA. Nah, terlepas dari yang di sini, ini nomor 2 nih. Kira-kira selama ini Bapak mengajar tuh bagaimana? Karena ini kan ada 3 muatan, bagaimana caranya Bapak mengajar pada siswa? Selama ini sebenarnya saya hanya pakai ini apa Ibu? Menggunakan buku saja, buku paket. Tidak ada teknologi integrasi teknologi di dalamnya. Tidak ada misalnya saya pakai LCD, tidak ada. Nah, oke lah. Nah, oke lah. Nah, tapi maksud saya itu kan ada 3 muatan. Ada bahasa Indonesia, ada IPA dan juga ada PKN. Nah, kira-kira mengajar digunakan metode diskusi, ikut ceramah, maksudnya yang saya maksudkan itu. Karena ini kan ada 3 muatan. Jadi pada waktu mengajar mereka itu bagaimana cara Bapak mengajar? Lepas dulu dari itu TPACK, coba yang selama ini Bapak mengajar. Beragam selama ini, Bu. Beragam maksudnya? Misalnya untuk kemuatan bahasa Indonesianya
Biasanya saya hanya menggunakan ceramah saja secara umum itu. Kemudian kalau masuk ke Makanya di situ tadi saya cantumkan bahwa siswa pasif, karena pembelajaran ini terlalu aktif gitu. pasti mungkin Bapak Ibu kalau ceramah berarti mungkin itu metodenya ini kurang bervariasi. Tidak mungkin Bapak hanya ceramah saja. Masa tidak ada diskusi atau apa? Mama Elis, bagaimana pengalaman Iya, Bu, Mama iya, Bu. dong, guru-guru dong nih saya ini kan ada muatan tadi itu. Maksud kan tadi ada muatan bahasa Indonesia, ada diskusinya IPA, juga, Bu. PKN. Ada diskusi karena di situ contohnya materi tentang bahasa Indonesianya, misalkan menyebutkan informasi dari teks yang dibacakan dengan kata tanya apa, mengapa. Biasanya saya selama ini kalau tidak salah saya menggunakan diskusi, siswa dibagikan dalam kelompok untuk menjawab, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, bagaimana, siapa, dan seterusnya itu. Lalu pertanyaan itu disampaikan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks. Lalu teksnya berarti itu sudah PBL, Pak. Itu sudah PBL. Kan Pak Subagus tadi itu sudah, kalau menurut saya itu sudah masuk dalam PBL. Kan orientasi masalah, memberikan pertanyaan, kemudian mereka menggunakan itu sudah, sehingga mereka bisa menemukan konsep kapan menggunakan kata ini, kapan menggunakan kata itu, sudah PBL. Begitu. Kan dari penjelasan Pak tadi itu sudah masuk dalam PBL. Tadi kan tidak bilang ada pertanyaan, orientasi masalah itu sudah PBL. Sedangkan PPACK itu tanpa ini, itu secara umum itu memang dia sudah masuk. Dalam pembelajaran itu PPACK sudah masuk. Ya. Menggunakan media dalam PPT itu sudah masuk dalam teknologi. Ya. Penggunaan ini LCD atau laptop itu sudah masuk dalam teknologi. Jadi kalau dari penjelasan Bapak tadi, kalau menurut saya itu sudah masuk PBL. Nah, karena tadi pada akhirnya kan kemudian siswa itu akan disuruh meramu kembali itu. Kapan menggunakan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Kan Bapak pertama kan memberikan DTS atau wacana. Siswa membuat pertanyaan dengan kata seperti itu. Misalnya dengan menggunakan kata siapa. Misalnya pertanyaannya, mereka buat pertanyaannya misalnya begini, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam misalnya apa namanya? Jangan masa semua ngajar begini lama masih pikir. Begitu Bapak, sebenarnya Bapak sudah lakukan. Dari penjelasan tadi itu kan sudah PBL. Ya, ada soal cerita, dia baca. Nah, kemudian Bapak arahkan dia, kemudian suruh mereka membuat pertanyaan yang ada dalam soal cerita tadi. Sehingga dia tahu konsep penggunaan kata tanya, kapan digunakan, kan seperti itu. Kata mengapa, kapan digunakan, bagaimana, kapan digunakan, itu dia tahu konsep. Itu. Nanti terbagi itu. Media terserah Bapak menggunakan media apa. Ya, Bu. Media, aduh. Soalnya kalau ini kan karena maunya yang kooperatif, tapi kalau biasa ini kan kalau ini apa namanya bacaan-bacaan begini ini cocoknya itu adalah TPS, think, pair, share. Jadi bagi dua orang, ya satu membaca cerita, kemudian dia mengajar temannya, dia berpasangan. Nah, itu tadi untuk bahasa Indonesia. Terus kalau untuk IPA, bagaimana? Jadi saya sarankan Bapak menggunakan PBL. Karena tadi, kemudian nanti disesuaikan. Kalau untuk bahasa Indonesia seperti itu. Nanti IPA bagaimana, kemudian nanti untuk PKN. Begitu. Media mungkin
video atau apa. Kalau untuk ini IPA materinya apa? Kalau yang untuk yang di sini ini. Untuk ini tema 2 subtema 1 ini. Kalau IPA? IPA-nya Ibu tentang adaptasi makhluk hidup, Ibu. Jadi tinggal disesuaikan adaptasi morfologi, fisiologi, adaptasi itu. Kalau untuk materi yang ini di SD, adaptasi itu konten materinya itu lebih kemana? Kalau yang umum kita kenalkan ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi. Tapi kalau misalnya untuk materi yang di SD ini, kira-kira materinya itu cakupan materinya apa kalau mengajar tentang adaptasi? Yesus. Pak Hesekius, Mohon maaf, Bu. Pak Hesekius. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin yang tadi Mama tanya itu adaptasi itu jangan sampai yang ini penyusuan makhluk hidup terhadap lingkungan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini. Artinya seperti Mama dosen sampaikan adik. Memang kalau materi ini adik punya terlalu luas. Tidak boleh 3 mata pelajaran adik. Pilih salah satu yang adik memang pasif. Begitu. Betul, Mak. Betul, iya. Iya, betul. Saya setuju, iya. Karena begini adik, tidak semua materi anak pasif, tidak mungkin. itu ada masalah lain kalau semua mata pelajaran atau semua materi anak pasif. Pasti ada salah satu materi dari tema itu atau pembelajaran. Kan satu pembelajaran itu ada 3 mata pelajaran. Pilih mata pelajaran mana yang memang menurut adik itu anak pasif. Itu pilih, tapi materinya apa? Nah, kalau yang adik tadi tentang penyajian teks bacaan, kalau memang itu ya itu. Kemudian kalau di IPA tadi penyesuaian dari makhluk hidup terhadap lingkungan, kalau memang itu menurut adik mereka pasif, nah, ya sudah pilih itu. Begitu adik. Jadi jangan umum untuk 3 mata pelajaran. Nanti adik bingung sendiri anak. Mengajar juga nanti bingung bagaimana mengajar 3 mata pelajaran ini. Begitu adik. Saya kembalikan ke Mama dosen, minta maaf Mama. Iya, Mama Elis, saya setuju. Nanti Pak sendiri juga pusing. Bagi kami tidak apa-apa, nanti Pak sendiri pusing. Ya. Oke, tinggal fokus. Terima kasih banyak. Oke. Sedangkan untuk apa namanya ini yang ketiga itu nanti menyesuaikan dengan solusi apa pada kolom yang kedua. Sedangkan yang ke belakang yang keempat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke. Nah, mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke ini Pak Alo selaku moderator. Terima kasih Mama Elis. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mama. Sama-sama Pak Eski. Semangat Pak Eski, jangan berkerut. Tidak apa-apa. Ini justru semakin banyak koreksi, kalau bagi saya itu semakin bagus. Ya, Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Jangan mau cari aman. Bagus, betul. Jangan mau cari aman, ini tidak bagus. Pak Alo, jangan mau cari aman. Kalau zona aman ya biar, yang penting tidak boleh begitu. Kapan kita bisa berubah? Silakan Pak Ketua, lanjutkan. Oke, terima kasih Ibu dosen, terima kasih Ibu Pamo atas segala masukan dan koreksi Pak Hesekius. Dan terima kasih juga untuk Pak Hesekius, sehingga dengan tampilnya Pak Hesekius, kami yang lain bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang kami punya. Karena memang kami dari tadi ini tidak ada bayangan sama sekali ini. Sehingga dengan tampilnya Pak Hesekius, kami sedikit ada bayangan untuk melakukan kerja di LK 2.2. Terima kasih ya Pak Hesekius. Terima kasih juga Bapak, sama-sama. Mari kita saling berbagi. Ya, saling berbagi. Oke. Masih ada teman-teman yang ingin share screen? Supaya kita bisa lihat bersama. Masih adakah? Pak Agus,
Ini juga belum, Pak. Masih baru dapat pencerahan dari Ibu dosen dengan Ibu Ya. guru Pamong. Jadi Ya, dari tadi kita tidak ada baru. tayangan. Makanya dengan Iya, betul, dengan Pak. tampilnya Pak Hesychius kita sudah sedikit ada arah untuk kita kerja. Iya, betul. Betul sekali, Pak. Oh ya, ini Pak Ibu Resti lagi. Ya, silakan Ibu Resti. Nih, saya coba Pak karena Ya, saya baru jawab jangan tadi. coba Kak Ibu. Yang pasti Ini saya bacakan atau kayak kemarin tuh. Saya tampilkan saja seperti ini nanti. Itu bagaimana? Sebaiknya dibacakan saja sehingga Ibu dosen juga bisa menyimak dengan Ibu Pamong. Kasih besar loh adik, minta maaf. Saya pakai HP agak besar sedikit layarnya. Tulisannya nih terlalu kecil. Ups. Bisa? Ya, ya. Oke, ini penentu solusi di LK 2.2 di eksplorasi alternatif. Ini Pak Ketua interupsi. Sama seperti tadi itu Mama Elis langsung lihat memang seperti itu. Nah, Ibu tidak usah baca lagi. Oh langsung ya, lihat oke. Terima kasih. koreksinya. Nanti double lagi, nanti Ibu baca, nanti kami Ya, langsung. langsung. Bisa tinggal lihat yang seperti tadi itu pada Pak Kesi. Oh, Ibu Resti. ya. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu dosen. Oke, silakan Ibu Pamong. Baik, terima kasih. Ini tulisan kecil sekali, minta maaf ya. Tunggu ya, saya. Ibu, kalau layar HP bisa Ibu pakai ini, saya kasih besar langsung. Ibu Resti ya? Ibu Iya, Resti Bu. kah? Iya. Oke, adik, terima kasih untuk eksplorasi alternatif berdasarkan kajian literatur yang mengenai satu menggunakan model PBL. PJBL, Bu. PJBL, sorry. PJBL. Yang kedua menggunakan model pembelajaran make it match. Oke. Ini untuk pendapat para ininya tidak perlu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi karena sudah terlanjur kerja ya, tapi tidak apa-apa, nanti baru disesuaikan. Yang berikut menggunakan model pembelajaran example non example. Oke, berikut hasil wawancara. Apa yang dipakai? Cinta penjelasan. Ada tidak yang mereka metode kah atau apakah? Oke, ini kayaknya pendapat ini. Oke, coba kita lihat yang pertama di model make and match. Oke. Oke, baik. Kajian yang relevan menurut nah ini tadi kita sudah sampaikan. Untuk solusi ini singkat saja teman mau Bapak Ibu Hesti mau pilih yang mana dari sekian banyak literatur untuk masalah yang pertama tadi apa ibu guru punya untuk semua ya Bapak Ibu saya sampaikan trik dalam mengerjakan pekerjaan. Kalau ada teman lain sementara presentasi, maka teman mereka juga harus bisa buka layar laptop itu bisa bagi dua, yaitu teman mereka punya tugas dan Zoom. Nah, untuk di kegiatan kalau sementara teman lain presentasi, teman mereka juga harus perbaiki, begitu. Jadi supaya jangan kerja dua kali ya, teman-teman untuk semua. Yang berikut untuk adik punya ini tidak perlu lagi menurut Tamsi model itu tidak perlu, pilih saja adik. Kalau adik pilih model make a match, kalau memang itu ya sudah selesai sampai di situ.
begitu. Yang berikut di alasan. Di sini di bawah saya tulis, Ibu. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kami adalah salah satu model pembelajaran, tapi agak panjang mungkin ya. Tidak perlu, tidak perlu. Yang dia minta itu hanya model yang relevan, bukan model. Oh ya. Solusi yang relevan. Tinggal langsung pilih. Oke, saya pilih model make a match. Ya toh. Begitu. Oke, selesai sampai di situ. Tidak perlu ibu guru menjelaskan lagi karena itu kan sudah ada di literatur. Begitu. Nanti akan ada lagi kelebihannya di analisis alternatif di kolom yang keempat. Jadi tidak perlu. Oh iya, Bu. Isi sesuai permintaan saja. Yang berikut coba kita lihat di alasan mendasar pemilihan solusi melalui model pembelajaran make and match adalah satu. Adalah merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Di samping itu dengan menggunakan metode ini. Oke, berikut pembelajaran di kelas dan digunakan semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia. Oke, berikut. Hanya 2 sajakah menurut Ibu Guru? Baru dapat itu, baru sementara mengkaji lagi, Ibu. Oke, artinya begini, teman-teman. Pengetahuan kita model atau metode yang kita harus pilih memang harus kita tahu kelebihannya. Ya. Kita harus tahu kelebihannya baru kita pilih. Ya, begitu. Jadi untuk adik Ibu Hesti kalau bisa ditambahkan adik, bukan hanya 2 ini saja. Iya, Ibu. Saya mau tanya, model ini seperti apa penggunaannya, adik? Saya nanti menggunakan dia menggunakan kartu yang kartunya dibagi 2. Satu ada yang berbentuk gambar dan satunya berbentuk dia sebuah jawaban, Ibu. Karena nanti dalam pembelajaran Pancasila itu saya mengajarkan tentang lambang dengan sila-silanya. Nanti rencananya satu berbentuk gambar lambang Pancasila, yang satunya silanya, Ibu. Sila Pancasila. Nanti mencari pasangan. Oke, ini kelas 1 kali? Iya, kelas 1, Ibu. Oke, kalau kelas 1 memang materinya tentang itu tentang sila-sila Pancasila dan simbol. Oke. Yang berikut. Sebenarnya ini kan kita bisa memberikan pendapat lain dari model ini. Model ini saya pakai karena satu, anak lebih fokus terhadap materi yang saya sajikan. Yang kedua apa? Lebih mempermudah anak memahami konsep atau seperti apa. Begitu. Jadi ini bukan hanya ada 2 ini, adik, atau proses pembelajaran lebih menyenangkan atau adanya interaktif antara guru dan siswa atau pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Jadi sebenarnya kita bisa artinya kita pilih memang media ini ada kelebihan yang memang kita lihat, oh kayaknya bisa begini juga media ini. Gitu ya, Dik. Oke, kita lanjut. Yang berikut nanti tambah lagi. Silahkan ke bawah tadi. Poin kedua. Poin kedua, Dik. Ya, Ibu. Nanti di kolom yang kedua yang banyak-banyak ini tidak perlu, Adik. Iya, Ibu. Wawancaranya tadi itu diramu, tidak boleh beda lagi. Oke, mungkin stop dulu. Coba lihat di wawancara, Dik. Saya lihat di wawancara tadi di solusinya. Ada wawancara kalau tidak salah. Oke, dengan menggunakan model pembelajaran. Oke, ini tidak perlu lagi. Itu sudah disatukan di atas. Tidak perlu lagi. Oh, tidak perlu lagi. Tidak perlu. Satu saja. Kan intinya begini, Bapak Ibu. Dari kajian literatur, wawancara pakar, pengawas, kepala sekolah, teman sejawat, kita pilih salah satunya. Yaitu dari sekian model, dari sekian metode, dari sekian pendekatan, dari sekian apa lagi ya, yang kita masukkan di kajian literatur. Gitu. Jadi hanya pilih satu saja yang relevan berkaitan dengan, tapi ingat harus kembali kepada masalah. Atau memudahkan atau bisa memecahkan masalah yang Bapak Ibu temukan di kelas. Oke, Adik, coba yang kedua, kita lanjut yang kedua. Oke, ini yang kedua.
Maju di atas Ibu, saya terlalu panjang di bagian ininya. Yang ini adalah picture and picture. Model ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif. Merupakan suatu model. Ini apa lagi? Mengutamakan adanya kelompok-kelompok dalam. Oke, ini ke bawahnya keterangan saja, Dik. Jadi tidak perlu langsung di picture and picture-nya. Oke, coba lihat di kolom yang ketiga. Kolom ketiganya. Berkaitan dengan model ini. Alasan mendasar, 1, pembelajaran ini memiliki ciri aktif. Ciri aktif, ini maksudnya bagaimana Ibu Guru? Pembelajaran ini memiliki ciri aktif. Pembelajaran pakem Ibu. Saya salah ininya ya, salah kata. Ciri aktif ini maksudnya memiliki ciri aktif. Ciri pembelajaran pakem kayaknya aktif, kreatif, inovatif, salah ini. Ya. Bisa mampu memahami pembekalan yang diberikan. Berikut lebih mudah mengerti karena dan mudah menggunakan media gambar untuk memperjelas atau oke. Ke bawah. Baru 3 Ibu. Oh ya, ini bisa juga ditambahkan Adik. Iya. Picture gambar ke gambar kah? Iya, masih terkait dengan gambar. Gambar ini sebenarnya masih ada kaitannya. Jadi tinggal kita tambahkan, bukan hanya kalau kita ada pengetahuan sendiri berkaitan dengan kelebihan model ini ya boleh kita tambahkan sendiri. Ini boleh sebanyak-banyaknya. Iya Ibu. Oke. Berikut tadi. Poin 3. Poin ketiga. Kasihan Bapak Ibu mereka kerja banyak-banyak ini. Kartu huruf adalah kartu abjad. Oke, coba lihat alasan. Ini masalahnya apa, Adik? Ini rendahnya mengenal huruf. Anak masih rendah dalam kemampuan dasar membaca dan mengenal huruf abjad, Ibu. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi mengenal abjad dan membaca suku kata. Rendahnya kemampuan siswa dalam mengenal huruf. Iya. Oke, kartu huruf dapat menjaga peserta. Oke. Lebih aktif, kurang oke. Kartu huruf belum membantu guru. Oke. Lanjut. Media kartu huruf adalah media pembelajaran dan menggunakan kertas. Oke, ini sudah penjelasan penggunaan kartu. Oke, ke bawah. Oke, ini mungkin masih dengan memilih media pembelajaran kartu huruf. Masalah rendahnya kemampuan. Oke, ini kesimpulan akhir dari ini ya, alasan. Nah, Adik nanti ditambahkan saja ya, Adik ya. Sudah untuk yang ini alasan. Sudah ada 3, nanti ditambahkan lagi. Ya, masih ada pendapat lain berkaitan dengan ini. Baru sampai poin ketiga Ibu, poin keempat belum. Untuk masalah keempat saya belum selesai Ibu. Baik. Baik Adik. Ya. Mungkin yang lebih diperhatikan lagi untuk semua Bapak Ibu harus kembali kepada masalah yaitu. Dan kalau bisa materi tidak boleh terlalu luas. Ya. Kalau ambil satu mata pelajaran oke, satu. Tapi satu mata pelajaran ada begitu banyak materi. Pilih memang materi yang memang anak itu tidak bisa. Nah, kalau yang tadi yang disajikan oleh adik Ibu Hesti ini sudah, saya rasa ini sudah pas ya. Sesuai dengan kondisi anak kelas 1. Tidak kenal huruf, kemudian yang tadi yang PKN tadi. Mungkin itu saja dari saya, Adik. Terima kasih. Nanti tinggal ditambahkan. Saya kembali ke Mama dosen. Silakan Pak Alo sebagai Bapak moderator. Terima kasih Mak Elis. Kalau saya
tidak ada tambahan, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, yang terpenting Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Mama Elis selaku guru PAMU. Kalau teman-teman yang lain tampil, Bapak Ibu masing-masing tengok Bapak Ibu punya pekerjaan itu. Kan nanti kan tinggal disesuaikan untuk memperbaiki supaya lebih bagus nanti diskusi kita. Misalnya nanti akan berlanjut lagi besok, ya tidak terlalu banyak waktu ya untuk diskusi sehingga Bapak Ibu juga harus menyelesaikan tagihan-tagihan di LMS ya terutama perbaikan. Jadi sama disampaikan oleh Mama Elis untuk Ibu Resti terlalu panjang Ibu ya. Jadi fokus ya solusi yang relevan itu fokus apakah model atau media atau metode. Nah, sehingga di eksplorasi alternatif itu harus lebih fokus lagi. Nah, modelnya apa, medianya apa, atau metodenya apa itu. Nah, begitu juga pada penentuan solusi. Oke. Ya, Ibu. Yang penting tadi cocok, ya. Karena model, metode atau media bagaimanapun bagusnya, kalau tidak sesuai materi dan tidak sesuai dengan siswa yang kita ajar itu juga nanti pada akhirnya juga menjadi kesulitan bagi kita ya. Jadi saya tidak tambahan lagi ini Ibu Resti apa yang disampaikan oleh Mama Elis selaku pamong tadi itu nanti diperbaiki ya. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang sudah tampil maupun untuk Bapak Ibu yang belum tampil mungkin dengan melihat tampilan terutama tadi pada tampilan Pak Hersi itu maupun Ibu Resti mungkin bisa mulai memperbaiki Bapak Ibu punya jaringan mungkin. Pak Ketua. Ya, halo Ibu. Silakan Pak Ketua. Sudah. Oke, saya izin stop share ya, Bu. Oh ya. Terima kasih banyak masukannya. Oke, terima kasih Ibu dosen, terima kasih Ibu Pamo. Ini sudah 2 orang ya, tambah lagi ilmu buat kami yang lain ini. Kita sampai jam berapa Pak Ketua? Ya. Kita sampai jam berapa? Ini sudah 4:30 di jadwal. Jam 4. Di jadwal jam berapa tadi Pak Ketua? Ini kita dari jam berapa tadi kalau boleh hari Mama dosen mungkin untuk kesempatan ini kita istirahat dulu. Iya Mama, iya. Nanti kita lanjut lagi besok. Saya masih di sekolah, Mama sayangku. Oke. Tidak Bapak, dia tidak pegang akun Bapak. Oke, terima kasih Ibu dosen, terima kasih Ibu Pamo. Terima kasih juga untuk Pak Hesi dengan Ibu Resti. Sehingga semakin malam kami sudah ada bayangan untuk kami kerja di LK 2.2. Nah, mungkin kegiatan kita hanya sampai di sini dulu. Besok baru kita lanjut. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin ada pesan untuk persiapan kami untuk besok. Untuk pesannya, kesempatan yang pertama saya berikan ke Mama dosen. Mungkin ada pesan dan kesan buat kami 12 orang. Jadi pesan terutama yang pertama itu aktif di forum diskusi di LMS. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua itu selesaikan LK 2.2 itu berdasarkan tadi arahan dari Mama Elis selaku guru pamong, kemudian ada tambahan dari saya. Sehingga nanti untuk diskusi kita besok itu mungkin sudah lebih bagus baca LK 2.2 dan juga Bapak Ibu pasti sudah bisa memahami ternyata yang selama ini mungkin masih abu-abu sekarang sudah perlahan-lahan sudah mulai ada titik terang, ada sudah memahami ya bagaimana mengisi tabel itu. Jadi mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya ya. Halo, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu. Pesan dari Ibu dosen tadi aktif di LMS, di kegiatan LMS, dan juga kita sebentar siapkan kerja LK 2.2 dengan arahan dari Ibu dosen dan Ibu Guru Pamo, sehingga besok tidak ada hal-hal yang lebih ini lagi, Ibu dosen dan Ibu Pamo koreksi.
kesempatan kedua saya berikan kepada Ibu Pamo, mungkin ada kesan buat kami semua. Silakan Ibu Pamo. Baik, Mama dosen, terima kasih. Bapak Ibu, yang pertama, ini hari sudah ada yang tampil, ya toh. Bukan kesalahan, bukan. Apa yang menjadi catatan di Pak Heskius tadi, itu menjadi catatan Bapak Ibu. Jangan besok Bapak Ibu tampil hal yang sama. Ya toh, supaya kita punya waktu, jangan habis hanya untuk perbaiki hal yang sama. Gitu. Yang kedua, perbaiki berkaitan dengan materi. Kalau materinya masih luas, tolong itu diperbaiki kembali. Ambil materi yang memang yang khusus, yang memang Bapak Ibu rasa itu kurang. Begitu. Yang berikut penampil perdana, terima kasih Pak Heskius. Anda menjadi apa istilahnya? Pioner untuk yang 11 orang. Jadi terima kasih. Masukan dari kami itu sebenarnya hanya istilahnya bersifat membantu ya teman-teman. Kalau Bapak Ibu mereka masih mau memberikan masukan boleh, silahkan, tidak dilarang. Gitu. Nah dari kami itu sebenarnya hanya tambahan saja sebenarnya. Gitu. Dan saya percaya untuk besok itu harus lebih baik lagi dari hari ini, karena hari ini kan sudah ada gambaran berkaitan dengan LK 2.2. Mungkin seperti itu dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu. Masih ada waktu yang cukup lama ini nanti ke sana sampai dengan Desember. Itu saja dari saya Pak Ketua. Bapak Ibu terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu Pamo. Itu pesan untuk persiapan untuk besok sehingga tidak usah perbaikan hal yang sama. Sehingga besok presentasinya bisa lebih cepat. Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa. Saya minta Pak Wardianto untuk menutup kita dengan doa. Silakan Pak Wardi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Ibu dosen, selamat sore Ibu Pamo. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, kita berdoa sebagai ucapan syukur untuk pertemuan yang kita lakukan pada satu hari ini. Berdoa menurut ajaran keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Wardianto sudah menutup kita dengan doa. Terima kasih. Izin live Mama. Ya. Mbak Eli, sampai ketemu besok. Sore. Pak Ketua. Ya. Izin live ya. Iya.